Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis puasa Asyura dari kata asyir yang berarti hari yang ke-10. Maklum Bapak Ibu, kalau kita hidup zaman Rasul dulu, kita belum punya kalender. Sehingga kalau kita sudah punya kalender, mestinya puasa pada tanggal 10. Tentu di bulan Muharram. Sehingga pada bulan Muharram ini ada peristiwa puasa Asyura, maka dijawakan bulan Syuro, bulan Asyura. Hadisnya cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, baik untuk anak Abdullah maupun untuk bapaknya Abbas, pamannya Rasul. Qala, berkata, qadima wasala, sampailah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, yakni di kota Madinah. Oh, ini cerita tentang peristiwa hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Fara'al Yahuda, tiba-tiba ro'a meru'yat, melihat, menyaksikan siapa Rasul. Al-Yahuda, orang-orang Yahudi, tasumu, yang sedang menjalani puasa Yauma Asyura, di hari Asyura, tanggal 10 bulan Syura. Faqala, maka bersabda, bertanya siapa Rasul langsung kepada mereka, ma hadzal yaum, hari apa ini, alladzi tasumuna, yang kalian sama-sama mempuasainya. Pertanyaan Rasul. Faqalu, mereka menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang keramat, kayak tanggal 17 Agustus bagi bangsa Indonesia, bersejarah. Kenapa? Anjallahu, menyelamatkan siapa Allah, fihi, di hari ini, pada tanggal 10 Syura ini, Musa wa qaumahu, Nabi Musa dan kaumnya. Dikenal dengan kaum Bani Israel yang masih taat terhadap ajaran Nabi Musa. Diistilahkan kaum Hawariyun. Sementara nanti umatnya Nabi Muhammad dikenal dengan generasi sahabat. Bisa dari kelompok Ansor, Muhajirin, bahkan berbagai suku yang lain pasca perluasan
dakwah Islamiyah. Yang dari Yaman perdatangan ke Madinah, yang dari negeri Syam perdatangan ke Madinah. Banyak kok yang menetap di sana sampai wafatnya. Kayak Suhail, itu orang negeri Syam. Adi bin Hatim, ajudan Rasul, untuk berburu di tengah hutan itu adalah orang negeri Syam. Wa gharraqa, dan menenggelamkan siapa? Allah. Fir'aun. Ada yang terjemahkan Ramses II gitu. Wa qaumahu, dan kroni-kroninya, dan pegundel-pegundelnya. Mungkin ada di antara ibu bapak yang sudah menyaksikan film Ten's Commandment, 10 firman Tuhan. Nabi Musa bersama kaumnya dikejar sampai ke pantai dengan mukjizat tongkatnya. Terbelah lautan itu jadi 2. Wah, teknologinya cukup canggih. Kayak gang itu kanan kiri air laut, merinding. Tapi karena iman aman. Begitu sampai masih dikejar dengan mukjizat tongkatnya, cabut lagi, air laut kembali ke sedia kala. Habislah Fir'aun bersama pegundel-pegundelnya. Tapi Quran menjanjikan jasadnya bisa terselamatkan. Dan survei membuktikan, kalau Bapak Ibu wisata ke Mesir, selalu saya ditawari, mau lihat enggak? Saya melihat sendiri, ya Allah, Fir'aun kayak gitu kok mempertuhan dirinya sendiri. Akhirnya kelelep. Wajahnya itu jelek, masih ganteng saya, kata istri saya gitu. Itu aja mempertuhan dirinya sendiri. Tuhan siapa yang kelelep? Ya Fir'aun itu. Itu ceritanya, biar jadi pelajaran bagi umat. Melihat sosok itu teringat biografinya seperti itu, endingnya seperti itu. Atas dasar itulah fasomahu Musa syukron, dikuasai oleh Musa sebagai rasa syukur kepada Allah. Kita nanti umatnya Nabi Muhammad ada lagi cara yang lain. Dapat kabar gembira, kemenangan yang luar biasa dari Bahrain. Alhamdulillah berita sampai, langsung Rasul melaksanakan sujud syukur. Itu kita kalau mendapatkan nikmat, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, sebagai wujud syukur kepada Allah. Fanahnu, maka kami, ketika ditanya Rasul itu, nasumuhu, terus melanjutkan puasa ini. Subhanallah. Mulai Nabi Musa sampai Isa saja konon hampir 2000 tahun durasinya itu. Dan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 570 tahun. Nah, kalau satu generasi itu usianya katakanlah 60 tahun, bisa dibagi berapa generasi? Turun temurun syariat itu masih diabadikan. Kita tidak dituntut untuk tahu detail kayak apa puasa mereka, karena puasa itu bukan hanya dialamatkan untuk kita,
Nabi-nabi dulu juga disyariatkan untuk puasa. Dikenal nanti puasa Nabi Daud. Kita yakin, cuma kita tidak dituntut detail puasanya seperti apa. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, kita dituntut mengetahui detail, unggah-ungguh tata krama bagaimana puasa yang dituntunkan oleh Rasul. Itu ceritanya, Masya Allah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fanahnu, kalau gitu kami Muhammad ini ahaku, lebih hak, wa aula, lebih layak, bi Musa, mengikuti Musa, minkum, dibanding kalian semua. Bayangkan kita dakwah bersama Rasul 13 tahun di kota Mekah, belum pernah menikmati syariat puasa. Padahal tadi kita terangkan bahwa puasa sudah disyariatkan oleh Allah terhadap umat terdahulu. Satu-satunya syariat 13 tahun di kota Mekah hanya sholat, dan itu pun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal sholat itu sudah disyariatkan oleh Allah kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Doa Nabi Ibrahim aja, bagaimana biar sekeluarga ini dijadikan penegak sholat, itu zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa kita mengenal yang namanya kisah Ashabul Kahfi, ketika dibawa pimpinan Daqyanus itu. Masya Allah, semua umat yang masih mengikuti Nabi Musa dia habis. Sampai Allah menceritakan beberapa pemuda yang siap membela keimanannya itu. Alhamdulillah, sebelum dieksekusi bisa diselamatkan oleh Allah di malam hari. Itu atas bimbingan seekor anjing. Allahu Akbar. Teringat saya ungkapan Ali bin Abi Thalib, "Unduru makila wala tanzuru man qala." Perhatikan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ada ceramah, tak delok sapa sing ceramah. Oh, duduk guruku, tak mau. Enggak. Dengar dulu. Kata Ali, andaikan anjing itu memberi bimbingan baik, saya ikuti. Kok gitu? Dulu Ashabul Kahfi terselamatkan oleh seekor anjing. Apalagi sesama manusia. Kok ya didengar dulu, siapa tahu nanti ada kebaikan, bismillah kita amalkan. Kalau enggak ya sudah. Itu sinkron dengan firman Allah. Karakter muslim itu alladzina yastami'unal qawla, siap sharing idea, dengar sana, dengar sini, fayattabi'una ahsana, kretek kok yang lebih mantap waktu ngaji di Raudhah dulu ya, ikuti, itu ilham, karunia dari Allah. Ngaji lagi di Al-Akbar kok lebih mantap di Al-Akbar, ikuti lagi yang lebih mantap. Itu dengan cara seperti itu gampang seseorang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya. Sehingga ketika Rasul sudah paham seperti itu,
Rasul komentar, seperti itu. Apa sikap Rasul? Fasomahu Rasulullah. Hari itu pula langsung dipuasai oleh Rasul. Ya kita waktu itu belum jelas ya, ngikuti aja. Oh, berarti begitu puasa tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, yang bisa membatalkan apa? Puasa. Ternyata kita disuruh sampai maghrib. Tapi karena teman sebelah kita ini tidak mau pakai hadis sesuai hanya dengan Quran, fa'atimu siyam ilal laili, lail ini nanti terjemahkan sesuai dengan ayat yang lain, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, berarti puasanya bukan sampai maghrib tapi sampai isya. Mungkin ada di antara jamaah sini yang berbukanya bukan waktu maghrib tetapi waktu isya. Saya ngerti. Sehingga ketika diskusi dengan mereka waktu maghrib mereka nggak berbuka, izin dulu saya. Sampean puasa sampai isya itu sampaian. Tapi saya punya hadis, kalau matahari sudah tenggelam di arah sini, after shaim, boleh sudah berbuka. Maka paham kami puasa itu sampai tenggelamnya matahari, atau kalau waktu sholatnya apa? Maghrib. Enak kalau orang ilmunya luas, tidak cepat menyalahkan orang lain. Oh, dia sampai isya tidak mau pakai hadis, hanya pakai Quran. Itu gambarannya. Di Kalimantan dipertemukan saya dengan teman-teman kelompok Nazariyah itu. Insyaallah. Bukan hanya Rasul mempuasainya, wa amara, menginstruksikan Rasul kepada seluruh sahabat bisyami untuk ikut mempuasainya puasa Asyura. Maka tinjauan fikih pada waktu itu wajib hukumnya. Kaidahnya asal perintah adalah wajib. Itu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Masih tahun pertama hijrah. Tahun yang kedua baru turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasca turunnya ayat ini, sikap Rasul berubah. Nanti istrinya Rasul yang cerita, tidak lagi mewanti-wanti, menyuruh, tapi beliau tidak melarang. Oh, kalau gitu proses hukum berubah dari wajib menjadi apa? Sunnah. Biasa hukum itu begitu. Dulu boleh, sekarang dilarang. Ada namanya nasikh wa mansukh. Atau kebalikannya, dulu tidak boleh, sekarang boleh. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Biasa gitu. Tuh Imam Syafi'i yang Masya Allah mengingatkan kepada kita semua, hati-hati mengamalkan sunnah. Bisa saja hadisnya sahih, hukumnya bisa masuk, sehingga tidak bisa diamalkan. Tidak semua hadis sahih makmul bisa diamalkan. Tuh ya Allah. Apalagi Rasul ditanya, ya Rasul, kewajiban puasa bagi saya ada berapa? Hanya satu. Apa itu ya Rasul? Puasa Ramadan. Ada enggak ya Rasul puasa yang lain? Enggak. Enggak ada, kecuali kalau kamu puasa sunnah.
Oh kalau gitu selain Ramadan nanti seluruh perintah Rasul dibawa pada makna sunnah. Kecuali kalau nazar lain lagi. Karena memang mewajibkan dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Itu lain lagi babnya. Masya Allah, hasil tahrij hadis Bukhari saja ada 4 tempat. 1900, 3216, 3726, 3727. Setiap satu jalur sahih. Ditambah jalur sanad yang lain sahih lain. Karena pengulangan itu selalu menggunakan sanad lain. Karena menggunakan sanad lain, redaksinya kadang-kadang berbeda. Itu sebabnya Bapak Ibu menyaksikan banyak tanda kurung. Oh, sisipan ini dari nomor sekian. Oh, sisipan ini dari nomor sekian. Kaidah yang melekat oleh ulama hadis, ziyadatus siqah maqbulah. Karena perawi itu beda-beda kemampuan dalam hafalan. Dengan merekrut sekian banyak referensi, diharapkan kita mendapatkan informasi dari Rasul itu secara sempurna. Nah, kalau teksnya sempurna, mudah-mudahan pemahamannya lebih valid. Ini kasus yang sering kita temukan ngaji hadis. Dicomot hanya mendapatkan satu referensi. Akhirnya sudah berani mengeluarkan fatwa. Masa sudah lama ngaji gini, tidak ada satu pertanyaan dari ibu-ibu, heran saya. Ya terpaksa saya komentar. Sudah 7 bulan kita ngaji, kok tidak ada ya pertanyaan dari ibu. Adik jamaah laki dengan ibu ini ada takbir tinggi hampir 3 meter. Jadi ibu-ibu nggak kelihatan wajahnya gitu. Ditegur saya dengan lembaran. Mohon maaf Ustaz, suara wanita aurat. Oh, pantes kalau sing takok gitu. Loh iya Pak. Agak bingung. Didatangkan buku Sahih Bukhari, sudah dibuka jilid 1 halaman 39. Suruh baca. Silakan Ustaz baca sendiri. Wah, ini cara dakwah yang efektif. Timbangannya jari ini sudah mantap. Saya baca, ternyata iya. Baru ngerti saya bahwa suara wanita itu adalah aurat. Tapi kenapa kok hadisnya nggak dilanjutkan? Kok yang suruh baca sampai sini saja gitu. Kalau dilanjutkan, ternyata aurat itu ketika wanita ingin mengingatkan kesalahan imam. Tidak boleh pakai suara laki-laki. Subhanallah. Untuk wanita tasfiqun yati, baru sempurna informasinya. Kalau gitu kesimpulannya, suara wanita aurat ketika dalam sholat. Di luar sholat butuh tuntunan lain. Masya Allah, ngaji seperti ini. Datang seorang wanita, istrinya Sofwan, ada yang namanya Sofwan di sini. Tidak ada. Istrinya Sofwan bin Mu'attal. Curhat kepada waktu ngaji gini, interupsi ya Rasul, silakan, saya ingin curhat, monggo. Saya mengadukan tentang ikhwal suami saya ya Rasul. Boleh. Istri ini sedang ngerasani suaminya di hadapan Rasul, di hadapan jamaah. Mungkin sudah tidak bisa menahan kesabarannya. Dan suaminya ikut ngaji. Berapa?
3 ya Rasul. Silakan. 1, suami saya itu ya Rasul, kalau saya imami selalu saya dipukul. Oh iya, gitu. Ada lagi? Ada. Yang kedua ya Rasul, kalau saya puasa suruh batalkan aja. Ada seperti itu suami. Yang ketiga, suami saya Rasul tidak sholat subuh kecuali matahari terbit. Ono bojo rasani suaminya di hadapan Rasul, di hadapan publik, mungkin sudah habis kesabarannya. Lalu atau Sofwan bin Mu'attal ikut ngaji, dipanggil oleh Rasul, sini, istrimu bilang seperti itu, gimana komentar kamu? Nah begitu. Jadi kalau Rasul menyelesaikan keluarga itu harus suami istri. Berapa banyak saya dikelui ibu-ibu tentang keluarga perihal suaminya. Bu, kalau ingin seperti ini datangkan suami. Ya, nanti kadang-kadang istri ngomong sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak cocok dengan suami. Enak kalau ketemu, jujur ndak istrimu ngomong gitu, bener ndak? Kenapa begitu? Enak. Maka Sofwan bin Mu'attal ditanya, gimana? Betul apa yang diceritakan istrimu? Apa katanya? Adapun apa yang dia katakan, saya memukul dia, benar ya Rasul. Ini berarti tindakan KDRT. Istrinya kok selalu dipukul. Lah terus kenapa kamu pukul? Saya sudah nasihati kalau ngimami jangan panjang-panjang. Panjang terus ya kesuwen. Itu asbabul wurud, persingkat. Nanti kalau kamu jadi imam. Hadisnya sahih. Lah yang kedua, adapun ungkapannya, kalau dia puasa saya seluruh batalkan, benar ya Rasul. Dibenarkan sendiri oleh suaminya. Kenapa? Rasul kan tahu saya ini pemuda tipe bondet gini. Kalau saya ajak alasan puasa gitu, saya suruh batalkan terus. Ini asbabul wurud. Tidak boleh wanita puasa sunnah tanpa seizin suami. Sahih. Nah yang ketiga, kamu katanya sholat subuh setelah matahari, benar ya Rasul. Loh kok gitu? Kok bisa gitu? Rasul kan tahu saya tidak bisa bangun subuh. Baru bangun saya itu ya setelah matahari terbit. Apa kata Rasul? Ya Allah, kalau gitu, kalau kamu nanti bangkit, segera sholatlah. Allahu Akbar. Ayo, siapa yang punya mubalek kayak Rasul begini? Ini namanya kearifan lokal. Yang diajak bicara Rasul memang imannya belum kuat, sampai sholat pun belum tetek. Istrinya yang jadi imamnya, kayak kasus Ummu Waraqah begitu. Padahal kalau saya yang ditanya, Ustaz, suami saya ini kalau sholat subuh pada waktu matahari sudah terbit, ya kafir. Kok kafir Ustaz? Wong sholat itu sudah ada ketentuan, inna sholata kanat al-mu'minina kitabam mauquta. Lain kita mau balik. Orang yang imannya belum kuat, ya maklum kalau seperti itu. Andaikan imannya kuat akan datang ke masjid walaupun sambil apa? Merangkak. Itu bijaksananya Rasul memberi bimbingan kepada umat. Tadi ayatnya dijelaskan dengan rahmat Allah. Fabima rahmati minallah lintal. Ya Allah, tidak akan emosi. Luna adiknya dimaki-maki, Luna.
diludahi lunak hatinya. Ya Allah, kalau ada fadlan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Alhamdulillah selama saya dakwah belum pernah dicaci maki. Saya menunggu orang yang mencaci maki, mudah-mudahan sabar gitu. Ya, doakan karena mereka belum tahu. Seumur saya dakwah hanya sekali. Begitu ngaji gini dilempari dengan tainya kambing yang sudah kering. Pernah saya. Teman-teman, tidak usah bergerak. Kita doakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu gitu. Nah, itu ceritanya bijaksananya Rasul di dalam olah dan dakwah. Alhamdulillah hadis ini begitu sahih. Tapi dalam kajian orang Yahudi berbalik menjadi palsu. Masya Allah. Berbalik, hadis ini ternyata hadis palsu. Bahkan dengan secara historis, sejarah, analisa historis, mereka mengatakan puasa Asyura itu bukan syariat dari Rasul. Itu rekayasanya Muawiyah. Setelah berhasil membantai keluarga Nabi, mereka syukuran, diwujudkan puasa, biar masyarakat kuyup ikut puasa, dibuat publik opini. Hari ini Musa diselamatkan, hari ini Fir'aun ditenggelamkan, hari ini Ibrahim diselamatkan dari api Namrud. Hari ini Yunus diselamatkan dari perut ikan. Oh, guyu. Endingnya siapa yang puasa Asyura podo yang ngapok keluarga Nabi. Karena pemikirannya sangat ilmiah. Tidak mungkin pemikiran seperti ini dititipkan ke Sunni, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ditolak oleh orang Sunni. Itu sebabnya ketika kita belajar dari Yahudi harus hati-hati. Analisa itu setahu saya awalnya dari bahasa Prancis, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sayang tidak diberi rujukan. Seakan-akan itu hasil analisanya sendiri. Masya Allah. Beliau bukan pakar hadis, hanya pakar ilmu komunikasi. Tapi kok analisanya tajam seperti silet ya? Saya mulai curiga. Saya yakin itu bukan buah karyanya. Ini bahasa akademiknya, ini plagiator ini, Bang. Mestinya harus ditunjukkan referensinya dari ini. Di antara syubhat itu yang berat, bagaimana dia membandingkan hadis dengan hadis yang lain, biar kita paham ternyata hadis yang sudah muttafaqun alaihi itu endingnya adalah bermasalah. Kenapa? Jadi menurut ceritanya Ibnu Abbas, kehadiran Rasul di kota Madinah itu bulan Muharram, bulan Syuro. Padahal ditemukan di referensi yang lain kehadiran Rasul itu ke kota Madinah bulan Rabiul Awal. Yang suka membaca teks Maulid Nabi Burda misalnya, alhamdulillah sudah tuntas saya terjemahkan. Itu kehadiran Rasul sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Kok diceritakan Ibnu Abbas bulan Muharram? Ini namanya ndak faktual.
Tidak faktual itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalau tidak faktual itu tandanya hadisnya palsu. Niteni hadis palsu gampang, nggak usah dari sanadnya, dari teksnya ketahuan. Terong obat segala macam penyakit. Kenyataannya ada penyakit, memang banyak manfaat terong itu, tapi ada penyakit dikasih terong nggak malah sehat, malah tambah kelenger. Berarti itu bukan hadis. Kiamat akan jatuh setelah 1000 tahun. Sekarang sudah 1400 lebih kok belum kiamat. Tandanya hadis palsu, gampang ditanya. Muatat Ustaz, imsak itu 10 menit sebelum subuh. Bohong. Kok bohong Ustaz? Zaman Rasul tidak ada jam, tidak faktual. Selesai, muatat itu sampai yo. Andaikan qala Rasulullah imsak 10 menit, bohong. Selesai. Sholat suruh itu tunggu 10 menit setelah, bohong. Hadisnya tidak ada. Zaman Rasul belum ada apa? Jam. Itu gampang ditanya hadis palsu. Masya Allah. Kemudian yang lebih repot lagi, kok katanya Nabi menyaksikan Yahudi diskusi, ikut-ikut. Gimana? Padahal Nabi sendiri yang bilang, bedakan tradisimu dengan mereka. Ini namanya kontradiksi. Dibahasakan oleh beliau kacau balau. Nah, gitu. Nah, hadis kalau sudah kacau balau tidak mungkin sahih. Hadis kacau balau yang bahasa ilmiahnya muttarib itu tanda hadis dhaif. Padahal muttafaqun alaih. Nah, yang ketiga, berhadapan dengan riwayatnya dua pakar sahabat. Satu Aisyah, yang kedua Ibnu Umar. Dalam informasi dua sahabat ini, Rasul ternyata sudah puasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Kok katanya baru setelah peristiwa hijrah. Kita bacakan hadisnya Aisyah misalnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan, dulu suku Quraisy, kanat adalah tasumu yaum Asyura, sudah puasa Asyura. Fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Suma baru amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami. Yang cerita Aisyah, tuang mana Aisyah dengan Ibnu Abbas? Wong Ibnu Abbas itu ketika Rasul hijrah usianya baru 3 tahun. Karena beliau lahir tahun 3 sebelum hijrah. Dari mana tahu? Kita punya referensi khusus kehidupan biografi para sahabat. Insyaallah kalau nggak salah saya kumpulkan ada 8 atau 9 khusus biografi sahabat. Klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buku Pak. Masya Allah. Nanti yang terlengkap yang disusun oleh Ibnu Hajar ini namanya Al-Isobah fi Tamyiz As-Sahabah. Ini berhasil merekrut dari referensi ulama yang wafat tahun 317, 351, 395. Wah, beliau hidup pada abad 9. Wafat tahun 852. Sepakat semuanya. Ibnu Abbas lahir tahun 3 sebelum hijrah. Berarti waktu hijrah usianya 3 tahun. Dan Aisyah diinden oleh Rasul
2 tahun sebelum hijrah ketika dia usia 6 tahun. Resmi digauli 1 hijrah ketika usia 9 tahun. Mendampingi suami selama 9 tahun. Berarti ketika suami Rasul wafat, usianya baru 17 tahun. Anak muda bilang, ini jamba, janda muda, Pak. Gitu. Tapi mantan istri Rasul tidak boleh kawin selama namanya. Nasnya ada, berat menjadi istrinya Rasul. Itu cerita pribadi Aisyah. Kenapa yang dianalisa ceritanya orang lain sehingga nggak mungkin Aisyah itu dinikahi dalam usia sekian tahun, macam-macam, Pak. Karena ilmiah sekali. Nah, ditempelkan pemikiran ini bukan kepada Sunni, Pak, kepada Qadiannya. Gitu. Maka kalau kita diskusi seakan-akan ilmiah. Alhamdulillah. Masa saya S3 membuat disertasi menceritakan aspek yang namanya geografisnya, sosiologinya, dan sebagainya, membuktikan kebenaran Aisyah dalam pernikahan dini. Masya Allah, sekarang menjadi wakil rektor UIN Solo. Ya Allah, saya dapat bukunya diterbitkan pernikahan dini Aisyah. Waktu saya dinas di Saudi, terkejut diajak acara keluarga. Ya Allah, ini cewek kalau berjalan sama saya kayak anaknya, saya anggap ibu. Ngomong-ngomong usianya berapa? Baru 10 tahun. Sudah. Ya pantas dinikahi sudah lah. Padahal waduh, jauh lebih besar dari saya. Itu orang Arab. Ada yang namanya Tiyon psikologis misalnya gitu. Di Indonesia kira-kira boleh enggak, Pak, mengawini wanita di bawah umur, Pak? Boleh apa tidak, Pak? Dasarnya enggak boleh. Tapi bisa boleh, Pak. Harus ngurus dulu. Nah, ini yang penting, Pak. Ada ngurus dispensasinya boleh. Nah, tapi teman saya itu nggak ngurus, masuk penjara. Jadi aturannya memang tidak boleh, tapi nanti ada penjelasan boleh, tapi ada catatan. Itu kompilasi hukum Islamnya begitu. Ada yang ingin kawin? Lu iya, ndak akan masuk penjara kalau sesuai dengan aturan. Itu ceritanya. Jadi lebih tua mana kalau kita waktu saat hijrah usia Aisyah berarti 8 tahun. Ibnu Abbas baru 3 tahun. Lebih akurat mana kira-kira berita Aisyah dengan Ibnu Abbas? Aisyah. Apalagi Aisyah kapasitasnya istrinya Rasul, faqih, bukan hanya ulama hadis, ulama fikih. Fikihnya siapa yang tidak digugat? Fikih bapaknya Abu Bakar Siddiq digugat, fikihnya Umar digugat, fikihnya Abu Hurairah digugat, fikihnya siapa lagi? Anas bin Malik digugat. Gugatannya ada di dalam buku hadis. Nah, ini sedang saya terjemahkan, baru dapat kira-kira 35%, Pak. Kefakihan Aisyah. Masya Allah. Sudah dia orang fakih, lebih tua dibanding dengan Ibnu Abbas. Maka kalau digunakan tarjih, kira-kira yang lebih kuat riwayatnya Aisyah atau riwayatnya Ibnu Abbas? Sama-sama sahih, yang Pak.
sampai terkena penyakit Yahudi. Tidak bisa, sama-sama sholat tidak boleh terjadi kontradiksi. Terbawa kalau gitu. Udah. Apalagi nanti ada informasi dari Ibnu Umar, intinya sama, bahwa puasa Asyura itu sudah dikerjakan pada zaman jahiliyah, fil jahiliyah. Hadisnya Bukhari, Muslim. Kalau gitu kuat mana riwayatnya Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas? Sama-sama kuatnya. Hati-hati ini pemikiran orang Yahudi, diajak kita bicara kayak ilmiah, padahal sangat tidak ilmiah. Sejak kapan Muawiyah berhasil membantai keluarga Nabi? Itu sejak kapan? Subhanallah. Muawiyah itu sahabat Nabi, Muawiyah itu sekretaris pribadi Rasul. Sejak kapan dia berani membantai keluarga Nabi? Katanya analisa historis, tapi tidak ngerti sejarah. Perang Karbala belum pernah terjadi selama Rasul masih hidup. Kok katanya rekayasanya Muawiyah? Gitulah membolak-balik sejarah mereka. Nah kita ini kurang ngerti terhadap sejarah. Kadang-kadang kita belajar sejarah, sejarahnya Yahudi, bukan sejarahnya umat Islam. Masa Islam masuk ke Indonesia kok abad 12? Heran. Abad 3 Hijrah saja sudah ada kerajaan Islam. Berarti abad 10 kok baru datang abad 12? 100 tahun sebelumnya sudah ada kerajaan Islam yang lebih pertama, Samudra Pasai, Perlak. Nanti sejarah kita justru sudah masuk Islam sejak zaman Umar bin Khattab, dan terbukti misi pemberangkatan sekian sahabat melewati nanti Persia, ada lewat India, kemudian melangkah Brunei sampai ke negeri Cina. Berapa sahabat yang wafat di negeri Cina, dan kita disuruh menyaksikan tuh makam para sahabat Rasul. Kalau gitu cerita Ibnu Battuta tidak bohong. Itu sejarahnya umat Islam. Dibalik sejarah, abad itu abad kolonialisasi, sehingga bikin public opini dulu orang Indonesia ayam tentrem rerajo. Kedatangan Islam ribut, padahal yang bikin ribut mereka. Islam datang tidak pernah kok mengadakan keributan. Masuk Islam tidak pernah ada paksaan. Masyarakat melihat kok ini ajaran santun sekali, tanya, akhirnya memeluk Islam. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Dibujuki kita oleh sejarah. Udah. Baru terjadi itu ketika anaknya diwasiati untuk menjadi khalifah. Baru pertama kali ini pemimpinan khalifah lewat dinasti. Muncul dinasti Umayyah. Hasan dan Husain ketika Rasul masih hidup kecil-kecil, diperkirakan Rasul wafat usia Hasan baru 6 tahun, bahkan mungkin kurang. Ketika Rasul ngimami pergelantongan di pundaknya Rasul kayak hisjinain. Teman-teman tidak sabar, kenapa Rasul nggak bangkit-bangkit dilihat? Oh, Hasan ternyata di punggung Rasul, dan Rasul tidak bangkit kecuali Hasan tuh. Umum begitu, jangan dikira tidak diketahui oleh Rasul, diancam oleh Rasul. Amala yasha'adukum awla yasha'adukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyaj'ala ra'sahu ra'sa khayma. Diancam
kepalanya nanti diganti kepala apa? Keledai. Kecil ini di hadapan publik Rasul mengatakan, kedua cucuku ini nanti akan menjadi pemersatu umat. Subhanallah, janji Rasul. Sejarah membuktikan, ketika Ali wafat, Masya Allah, di tubuh umat Islam ada dua kelompok Hasan dan kelompok Muawiyah. Sejarah kita, Pak, kita Yahudi datang, teori adu domba. Bagaimana caranya dua kubu ini perang saudara? Hasan gentleman, KPU sudah menentukan Khalifah Muawiyah. Kalau gitu saya datang ke Khalifah Muawiyah, berbaiat, selesai umat Islam. Tidak pernah ada kasus gagal yang mengadu domba. Itu kira-kira gambarannya. Begitu Muawiyah wafat, mestinya Khalifah itu kan musyawarah. Enggak. Sebelum wafat, anaknya sudah diwasiati jadi pengganti. Kubu Hasan sudah wafat, adiknya Husain ditampilkan. Ini sejarah kita, Pak. Al-Farqu Bainal Firaq bisa dibaca. Tidak mungkin di tubuh umat Islam ada dua khalifah. Hasan datang untuk berbaiat itu. Biar umat tidak lagi gontokan begini, rawan mati. Persepsinya keliru, dianggap bugot gitu. Nah, karena dianggap bugot, ya halal darahnya, itu ceritanya. Jadi salah paham, Pak. Siapa yang membuat salah paham kalau nggak Yahudi gitu. Itu ceritanya. Nah, sejak itulah jadi terjadinya pembunuhan itu bukan pada masa Khalifah Muawiyah. Bohong secara itu. Itu ceritanya. Kok katanya rekayasa Muawiyah, ya Allah. Saya sampaikan seperti ini biar Bapak Ibu bingung. Mari menulis kak poso-poso. Tuh. Ya, karena berhadapan dengan pemikir, Pak, maka harus diantisipasi dengan pemikiran. Bagi ulama hadis, mana kontradiksinya? Mana kacau balaunya? Tidak ada. Aisyah cerita masa jahiliyah itu bukan jahiliyah periode Makkah, Pak. Jahiliyah periode Madinah dulu Yasrib, desa keso. Masyarakatnya sering perang, apalagi Khadraj sama Aus. 320 tahun perang terus. Nah, kalau kita baru perang 100 tahun, kurang 220 tahun lagi, Pak. Masya Allah. Jadi masih jahiliyah. Kedatangan Rasul dirombak ilmu pengetahuannya, hanya hitungan 2 abad pelita berubah menjadi masyarakat Madani, berubah namanya Madinah Munawwarah lagi. Baghdad juga begitu, ditandai dengan keilmuan, dibuat madrasah pertama kali di muka bumi, namanya Madrasah Nizamiyah, sebelum Al-Azhar berdiri. 100 tahun sesudahnya, pada waktu jayanya dinasti Fatimiyah, muncul yang namanya Azhar. Dengan keilmuan ini, Baghdad menjadi pusat budaya. Baghdad dikenal dengan kota 1001 malam. Jepang yang sudah hancur, Pak, demi kemajuan. Berapa ilmu dicuri dari beberapa negara, resikonya adalah mati. Tidak apa-apa, konsep-konsep ilmu dimakan, jenazah dibawa ke Jepang, dicari ilmunya, sampai begitu. Maka mestinya dengan keilmuan itulah bisa merubah budaya. Maka kalau saya jadi presiden, Pak,
Siapa yang menuntut ilmu kayak gini harus disubsidi, Pak. Bayar SPP gak perlu, kalau perlu diberi. Nah, gitu. Iya, Pak. Saya kapan saya jadi presiden? Gitu. Malah dipersulit. Duh, kayak sekolah Ustaz. Lalah, biaya mahal. Ini sekolah nanggonku tak kayak biaya gitu. Tapi marah balik nol. Sebab kalau ini pinter semua menjadi aset negara, Pak. Nanti manfaatnya kembali kepada negara. Makanya persepsinya bagus, pendidikan itu investasi, jangan bicara bisnis. Kita Bapak Ibu kalau mendidik anak jangan pikiran bisnis. Nah, tak biayai. Nanti SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, perguruan sekian, sampai dokter sekian, engkau marinu balik noyo. Plus bunga sekian, enggak. Ketika anak ini sudah jadi investasi, orang tua tidak usah minta, diberi sama nah itulah timbal balik. Karena hak anak sudah kita selesaikan, hak orang tua akan terpenuhi. Mudah-mudahan begitu, jadi tidak ada yang sulit, Pak. Mungkin ada komentar pertanyaan gitu. Ada yang tanya mungkin. Terima kasih waktunya. Bulan tanggal 10 Muharram sudah kita lewati. Iya. Sebelumnya itu banyak pengajian sana sini saya mendengarkan. Ada 3 pemikiran yang membingungkan saya sebagai pendengar. Ada yang puasa itu tanggal 10 saja. Ada juga yang tanggal 9 dan 10. Dan ada juga satu lagi yang terakhir saya dengarkan dari Ustadz juga, tanggal 9, 10 dan 11. Akhirnya saya bingung mana yang benar. Akhirnya saya ambil yang tengah-tengah saja, yaitu tanggal 9 dan 10. Gimana itu? Terima kasih. Dapat pahala. Ini paham saya gitu. Setelah dengar sana sini kok saya paham gitu ya. Bismillah saya amalkan. Ya Allah, kalau keliru muka-muka dapat 1. Kalau benar mudah-mudahan dapat 2. Bayangkan Rasul sendiri bilang, Pak, la in baqitu ila qabil la asumanatase. Dulur-dulur, kalau ada sisa usia saya di tahun mendatang, saya gak tanggal 10, tak ganti tanggal 9 gitu loh. Iya. Apa ya Rasul mungkin ben gak padha ambek Yahudi, ngono lho. Lah jare ulama, nek tanggal 9 tok lah gak Asyura, ben Asyura ya 9 10. Wong kira-kira wae kok repot. Namanya kira-kira, Pak. Terus gak usah mendelik-mendelik. Ya Allah, mudah-mudahan benar pahalanya. Kalau keliru, alhamdulillah gak iso mikir mana. Ya Allah. Pemane ngaji mana tambah bingung mana. Terus gak poso-posoan. Sehingga nanti ada bahasan khusus. Kenapa kok ada ungkapan Rasul, besok kalau ada usia saya akan puasa tanggal 9. Jadi terjemahan tanggal 9 itu tidak salah. Tasik itu bisa diartikan tanggal 9. Asyir tanggal 10. Kalau tanggal 10 Asyura, kalau tanggal 9 Tasu'a. Kan gitu lah. Ya, sementara biar bingung dulu lah gitu. Iya kapo kamu mau ngaji lagi. Ada kajian khusus Pak, itu panjang, jadi tidak berhadapan dengan orang Yahudi, di internal sendiri bingung Pak gitu. Saking bingungnya, fatwa yang ketiga paling aman tanggal 1 sampai 10 wes kena kabeh Pak gitu. Itu ceritanya.
ikhtiar ulama untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Saya pribadi hanya tanggal 10. Saya pribadi, sampai nggak boleh ikut saya. Saya bukan nabi. Jadi begitu. Kenapa saya hanya tanggal 10? Karena saya memahami tasik bukan tanggal 9, tetapi yang ke-9 kalinya. Tanggalnya ya tetap tanggal 10. Wong ini riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak ikut hijrah, hijrahnya tahun 7 hijrah. Selama tahun itu Rasul selalu menjalani puasa. Berarti ketika Ibnu Abbas hijrah sudah dapat 7 kali. Waktu ketemu melaksanakan yang ke-8 kali. Diskusi si anak kecil usia 10 tahun dengan Rasul yang usianya hampir sudah mencapai 48 tahun itu. Endingnya, oh ini loh, Dok, besok kalau ada usia saya yang akan datang, saya puasa tasik. Ya ndak mungkin lah merubah tanggal 9, Pak. Kalau gitu 8 kali salah terus. Sampai ditegur si anak kecil usia 10 tahun. Padahal Rasul itu maksum. Kalau keliru langsung ditegur oleh Allah. Ndak mungkin menunggu sampai 8 tahun baru ditegur si anak kecil. Nah, ungkapan Yahudi bukan ungkapan Rasul, ungkapan Ibnu Abbas. Karena ini berpuasa, kalau gitu Yahudi bukan yang kafir, tapi Yahudi yang ahli kitab. Tidak ada kontradiksi dengan khaliful Yahud wan Nasara. Dan panjang lebar saya juga sudah diminta majalah bagaimana memahami khaliful Yahud wan Nasara. Karena dikit-dikit kita khaliful Yahud wan Nasara, dikit-dikit khaliful Yahud wan Nasara. Nanti saya buktikan sekian hadis Rasul mengikuti Yahudi yang kafir loh Pak. Bukan Yahudi yang ahli kita, Yahudi yang kafir. Sampai kalau ngotot selalu khaliful Yahud wan Nasara, menurut teks Rasulullah khaliful Yahud wan Nasara. Dalam hal apa ya Rasul? Kalau kalian sholat pakailah sandal, karena Yahudi Nasrani tidak menggunakan sandal. Tadi saya lihat kok nggak ada yang pakai sandal. Nggak ada yang pakai sandal tadi. Saya aja enggak. Katanya sekecil apapun ikut Rasul. Saya carikan ya. Nah, ini nasihat Rasul Pak. Khaliful Yahud. Bedakan kamu itu dengan Yahudi. Fa'inal, orang Yahudi itu la yusruna, tidak sholat fi ni'alihim, dengan menundukkan sandal mereka. Wala khifafihim, dan tidak ibadat dengan menggunakan sepatu sewel mereka. Fahamnya? Biar beda. Nanti kalau sholat bawa sandal, kalau sholat pakai sepatu. Lupa ceritanya. Nah, pada waktu kita sholat bersama Rasul, kok Rasul melepas sandal, kita ikut melepas gitu loh. Waktu sholat dulu, Rasul melepas sandalnya, kita pun ikut melepas. Rasul tahu enggak Pak kalau kita melepas sandal kita Pak? Tahu. Habis sholat Rasul tanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Nah, kami kan menyaksikan panjenengan melepas gitu. Itu Rasul Pak. Bahasa apa ini diikuti aja. Untung ada konfirmasi, harus begitu. Kalau enggak jadi tuntunan nanti Pak. Apa kata Rasul? Saya lepas, saya dikabari oleh Jibril, sandalku rusuh gitu loh. Kalau enggak rusuh, boleh enggak dipakai Pak? Boleh. Mbok yo ayo menghidupkan sunnah. Sejak kapan? Kapan kita mulai pakai sandal semua? Ya antemi takbir temenan.
Jadi begitu memahami hadis, nggak boleh teksnya ada, nggak istinbat hukum itu, masya Allah. Jadi jangan belajar hadis langsung diamalkan, enggak. Itu nanti ada pemahaman al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Nah kalau masjid kita ini masjid ala Rasul dari tanah, ya monggo. Sudah di karpet ini ya kayak sepatu dikamplengi temenan sampai ya. Ini berubah Pak, hukum itu berubah sesuai dengan kondisi. Itu ceritanya, jadi tidak bisa teksnya gini langsung enggak. Jadi ada namanya fikih istinbat hukum. Ini kalau orang tidak pinter bingung. Maka saya jangan ditanya fikih, saya bukan ahli fikih. Mana yang benar Ustaz? Pasti saya jawab wallahu a'lam. Kira-kira kalau nanti sing bener. Itu cerita ya. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.